Dan untuk yang masih ada ibunya, berkatalah dengan perkataan yang menyejukkan mereka. Kalau kita punya rezeki, berapapun lah kasih, supaya ibu itu merasa suka. Apakah itu dalam bentuk uang atau barang atau kunjungan kita silaturahim, nanti akan terasa ketika ibu itu sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sobat podcast Kemenang Tangsel yang dirahmati Allah, senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali melalui podcast yang kita favoritkan bersama, tentu tetap di podcast Kemenang Tangsel. Hari ini tepat tanggal 22 Desember 2022. Apa yang terjadi di tanggal itu yang selalu dalam ingatan kita tentu adalah Hari Ibu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai Hari Ibu. Otomatis di dalamnya terkait tentang bagaimana kiprah, peran, perjuangan, dan doa yang dilangitkan oleh sang ibu. Dan kali ini saya tidak sendiri tentu. Kalau bicara podcast berarti minimal ada narasumber. Dan narasumber saya ini orang yang luar biasa, yang menjadi panutan kita semua, terutama di wilayah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Dan kita sambut selamat kepada kehadiran Bapak Dr. Andes Haji Dedi Mahfudin MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kepala Kantor di tengah kesibukan Bapak. Ini kita hadir nih, kita mau bicarakan tentang Hari Ibu nih Pak Kepala. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Baik, alhamdulillah. Harus Iya, sehat. harus sehat, luar biasa. Menjelang akhir tahun kegiatannya maraton terus. Ya, itu yang bikin sehat, Pak. Bikin sehat Imun ya. tambah kuat, sibuk lebih kuat. Ditambah gimana mancing kemarin Pak? Ya, mancing iya, mundar-mandir ada tamu iya Pak ya. Ya, luar biasa. Aduh, luar biasa. Baik, Pak Kepala, mungkin untuk awal dipersilakan untuk menyapa mungkin masyarakat Kemenak ataupun siapapun yang menyimak podcast kita, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat podcast yang saya banggakan, yang mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan baik lahiriah maupun batiniah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Pak Kasubag TU juga yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah beliau punya program hari ini, walaupun ya sama-sama kita sibuk ya, tapi kita karena menjunjung martabat mulianya seorang wanita, dalam hal ini seorang ibu, ya, kita sempatkan untuk sedikit ya berbincang-bincang lah Pak Kasubag TU. Terima kasih. Baik, Pak Kepala, terima kasih ya. Kalau kita langsung melihat kepada Hari Ibu, ini kan mungkin kita sebut sangat populer ya, Pak Ya, Kepala ya, ya. Hari benar. Ibu itu sangat Dari populer. mulai anak-anak sampai kakek-kakek Iya, itu tahu. luar biasa. Eh, Kemudian tema kita hari ini itu kan maksudnya tema Hari Ibu di tahun ini itu ada kalimat perempuan berdaya Indonesia maju. Hanya 4 kata tuh Pak Kepala. Perempuan berdaya Indonesia maju. Nah, menurut pandangan Pak Kepala Kantor, itu apa yang terkandung di mana ini? Kenapa harus begitu perempuan lalu ada kata-kata Indonesia maju gitu? Gimana menurut Bapak? Baik, baik. Ya, karena memang ibu itu sesuatu yang sangat sakral ya bagi kita dan bagi negara ini. Artinya memang tahun ini dengan adanya tema perempuan berdaya
Indonesia maju, ada harapan besar dari negara ini kepada kaum hawa dalam hal ini ibu ya, ya bisa membawa Indonesia yang sudah maju ini menjadi lebih maju. Karena memang tidak bisa kita kesampingkan juga atau tidak bisa kita abaikan juga peranan wanita, peranan ibu ya Iya. dalam bernegara ini. Secara makro memang kita bicaranya negara kesatuan Republik Indonesia, tapi secara mikro itu di rumah tangga kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Peran ibu ini memang luar biasa yang bisa menghantarkan seluruh penghuni rumah itu menjadi nyaman, menjadi saleh, menjadi eh, pencipta manusia-manusia yang baik yang untuk dirinya dan juga untuk negara ini. Nah, di tahun ini lebih spesifik negara kita betul-betul memberikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada kaum hawa ini, Kaum kepada hawa. perempuan ini ya, supaya memang bisa ikut sama-sama lebih lebih berkontribusi lagi memajukan negara ini. Saya kira itu. Apalagi kan kita sudah tidak asing dengan istilah almar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara itu. Artinya tanpa perempuan negara ini nggak akan ada bisa apa-apa, Pak. Tanpa perempuan ya tidak hanya kaum laki-laki yang harus berjibaku, tetapi memang diperlukan kontribusi yang keras dari ya kaum hawa, dari ibu itu. Saya kira eh, sepintas kita sudah bisa melihat niatan yang begitu luhur dari negara ini memposisikan perempuan ini, memposisikan wanita ini di tempat yang sangat mulia. Kira itu. Dan ini tidak berlebihan ya, Pak ya? Oh tidak, Tidak ya, tidak memang berlebihan. pantas, Ya. layak ya. Oh Rasulullah itu kan ketika ditanya oleh sahabat kaitan dengan keyakinan kita selaku orang yang beragama, apalagi agama Islam ya, Rasulullah sudah memberikan statementnya ketika ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Jawabnya Rasulullah itu ummuka, ummuka, ummuka sampai 3 kali. Ditanya 3 kali berturut-turut, 3 kali itu pula Rasulullah menjawab ibumu yang yang mulia itu ya ibumu. Luar biasa. Ini kan ada signal yang kuat, Pak. Ada signal yang kuat. Memang ada sebuah potensi yang luar biasa di karakter seorang wanita. Bagaimana bisa menciptakan, memproduk seorang anak, ya, seorang manusia menjadi anak yang baik atau manusia yang baik. Baik, itu kan kita bicara secara lebih umum, Pak ya. Kalau bahasa Hmm, perempuan itu berarti hmm, bisa juga sudah jadi ibu atau belum. ya, Tapi saya sedikit nih lebih mendalam lagi. Kalau hmm. bicara ibu, kata-kata ibu, apa yang ada dalam pikiran Pak Kepala Kantor ini? Kalau bicara ibu, ya ada sesuatu yang sakral ya. Kalau kita spesifikkan kepada Lebih tinggi dari sebutan, perempuan ya. iya, ibu itu sesuatu yang sakral. Bahkan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Saking sakralnya kita, maka tidak boleh, jangankan kita membentak ibu ya, jangankan kita berkata dengan kata-kata yang kasar, kita memalingkan wajah saja ketika bertemu dengan ibu, itu sudah merupakan satu perbuatan yang tercela dalam keyakinan beramaliah kita. Jadi memang kalau saya ditanya persepsi saya kalau bicara ibu itu seperti apa ya, ibu memang sesuatu yang sangat keramat bagi menurut saya dan ini bisa mendorong memotivasi kita kepada selaku anak-anaknya ini untuk bisa bagaimana berbuat baik yang bisa membahagiakan ibu. Nah, ketika kita berbuat baik itulah ini kemudian akan menjadi sebuah perilaku yang baik yang berdampak positif kepada negara kita. Artinya memang tidak bisa di apa dikesampingkan peran ibu Hmm. ini di dalam kehidupan bernegara. Izin Pak Kepala. Nah, Pak Kepala kan, ya mohon maaf,
ibunya sudah berada Ya, di surga ya. amin, amin ya Allah, amin. Apa kesan Pak Kepala nih sampai jadi kepala kantor? Mungkin yang Ya, Bapak akui lah, apa yang sudah secara saya pribadi nggak apa-apa Pak saya ya, saya kalau tanya. kalau ditanya ibu sendiri itu langsung Pak, Ya, ada getaran yang kuat ya di hati saya ya, dan mata ini kayak nggak bisa ketahan ya. karena memang sangat berartinya seorang ibu bagi saya. Terus terang, saya waktu mau tes menjadi PNS itu sampai saya minta restu ibu ya. Kemudian eh, ibu itu luar biasa merestui dan mendukung saya dengan sepenuh hati. Kemudian bahasanya yang nggak pernah saya lupain itu, eh, nanti ibu minta sama Allah biar kamu jadi PNS. Itu yang sangat luar biasa. Subhanallah. Mintanya itu bukan sama siapa, sama Allah ya. Dan itu saya yakini bahasa itu akan menjelma menjadi sebuah kenyataan. Dan Dan ternyata itu betul. Bapak ingat terus Ingat sampai itu sekarang. terus. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak atau sama eh, kajian-kajian lah di kajian-kajian keagamaan yang saya isi itu, jangan lupa ibumu. Ibumu itu apa yang harus dikeramatkan. Sebelum kamu ke tempat lain, ibumu itu yang harus kamu kunjungi. Dan kalau bicara pribadi, eh, satu hari sebelum ibu saya kolab, tidak sadarkan diri, itu sempat minta telepon ke saya untuk video call. Untuk Oh, waktu video itu call. Bapak tidak di Ya, nggak di rumah. Setelah itu, setelah selesai telepon, kemudian kolab tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia. Ini luar biasa. Jadi artinya gini, berangkat dari situ maka kita tidak boleh mengecilkan arti seorang ibu. Secara umum ya tidak boleh mengecilkan arti seorang wanita dalam kehidupan bernegara. Justru cikal bakalnya warga negara atau masyarakat yang baik itu ya dari bagaimana kesungguhan seorang ibu yang selalu menginginkan anaknya itu menjadi orang baik. Karena di dunia ini tidak ada satu ibu yang ingin anaknya tidak baik. Pasti eh, mereka ingin anaknya itu menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Gitu, Pak. ya. Ini buat pelajaran juga Pak ya. Hmm. Karena Bapak tadi sampai mengingat kata-kata Ibu, padahal itu baru mau daftar CPNS tuh, berarti kan Iya, posisinya jauh sekali iya, gitu. iya. Itu satu Eh, sembilan sembilan. boleh tahu nggak Pak Kepala, ketika Bapak tuh lulus tes itu, ngomong apa itu? Masih ingat nggak itu? Sama Ibu itu kan, Iya, kan iya, iya. kata-katanya sederhana, Iya, cuma iya, iya. begitu mau minta gitu, Iya. tapi tiba-tiba bener ini gitu. Begitu. Kalau dulu itu kan jaraknya jauh ya, Pak. Ya, Dari mulai tes tes oh ke pegawai ke pengumuman itu ya. pengumuman itu jaraknya cukup lama. Begitu saya diumumkan lulus dan wallahu alam itu ya luar biasa. Memang saya tuh di peringkat pertama Pak di pengumuman itu. Di Subhanallah. nomor satu tuh nama saya waktu itu. Saya langsung, karena kan belum ada HP, saya Hmm. langsung pulang. Pulang, saya langsung ya cerita sama ibu. Ya ibu saya langsung memeluk saya. Ya, beliau lagi-lagi itu dengan bahasa yang yang menyentuh lah, menyentuh hati. Harus bersyukur sama Allah gitu doang. Itu ya. Ya itu aja Saya tarik sebenarnya. dikit lagi mundur, Pak. Waktu ini nggak apa-apa biar tahu juga Pak warga podcast kita ya, biar diambil hikmahnya. Jauh lagi masa-masa kecil lah Bapak sebelum jauh ke tadi CPNS. Hmm. Ada nggak satu cerita yang kadang-kadang masih teringat aja tuh dengan ibu tuh? Entah masa SD Oh ini apa-apalah. privasi saya nih. Kira-kira ya nggak apa-apa. Kita buat Ya, mengambil hikmahnya. nggak apa-apa. Memang ya Karena yang itulah mendengarkan kan ada siswa sanawiyah juga, ya aliyah juga. mulianya seorang ibu itu dimanapun sama menurut saya. Ibu siapapun itu, siapapun. Eh, untuk saya pribadi, yang paling diakui oleh saya dan adik-adik saya selama hidupnya itu ke saya dan adik-adik itu, ibu tuh belum pernah marah, Ke Mekah. belum pernah marah, Oh, belum marah. belum Masya pernah Allah. memarahi kami. Paling cuma ya bahasanya, udah sholat belum? Heh, udah sholat belum? Paling begitu aja. Nggak pernah sampai kalaupun saya nakal ya, waktu masih sekolah,
Itu paling senyum sambil ya mengingatkan dengan kata-kata yang memang tidak menyinggung. Jadi saya pikir sih semua ibu sama. Cuma memang dari metode penyampaiannya yang mungkin ya jelas setiap personal itu akan berbeda. Dan saya yakin dan mungkin sahabat podcast juga setuju dengan ungkapan saya bahwa peran ibu yang luar biasa, contohnya sekarang Pak Kepala menjadi seseorang hari ini, sudah kita akui bersama bahwa itulah ada peran seorang ibu yang sangat Ya, ya, gitu. ya. Dan ada eh, yang paling saya yakin itu keberkahan Hmm. yang paling berasa betul itu. Satu waktu 1997 sebelum huru-hara itu, Pak. Sebelum kejadian apa besar itu ya yang jarah-menjarah Oh iya iya iya. rokok segala macam. Ya. Saya kebetulan punya rezeki, Pak. Punya rezeki lah alhamdulillah. Saya bilang sama ibu, "Ibu nanti pergi haji ya berdua sama saya." "Emang kamu punya uang?" Saya bilang, "Ya ada rezeki nih, bisa buat berdua." Nah, ketika saya daftar itu sudah tutup. Daftarlah tahun berikutnya. Kan huru-hara tuh, Pak. Mm-mm. Ternyata ongkos haji ONH waktu itu namanya dari 7 juta sekian rupiah itu langsung melesat naik 21 Hmm. juta sekian. Saya waktu itu ada uang 30 juta. Alhamdulillah akhirnya dengan kebesaran hati, ya dengan berbesar hati saya sampaikan sama ibu, yang berangkat ke Mekah nanti ibu aja. Saya mau gampang. Beliau tuh nggak mau. Tapi saya rayu terus akhirnya mau. Saya ambil berkahnya aja Bu, nanti doain di sana. Subhanallah. Nah ternyata apa yang saya rasakan dari itu, saya itu bisa ke tanah suci berkali-kali. Ya, ya alhamdulillah saya bisa pergi haji 3 kali, eh, pergi umroh baru liburnya setelah COVID saja setiap setahun sekali. Dan itu apa? Itu bayarnya itu semuanya tidak bayar, Pak. Ini kan berkahnya Bayarnya seperti itu. pertama doang itu. Bayarnya untuk ibu saya itu Ya. aja. Nah, ini kan keberkahan. Jadi selalu ada jalan, selalu ada hal yang memang apa? Menurut saya ini kebaikan-kebaikan dari seorang ibu ya yang tulus mendoakan anaknya. Itu sih kesimpulannya. Ya. Eh sebelum ini ya, saya masih ingin berlama-lama ya, tapi ada satu hal yang ingin saya Pak Kepala sampaikan juga. Kalau Pak Kepala ini dan pasti sedang mendengar sekarang Hmm. Ibu, dan saya yakin itu Ibu bangga dengan keadaan posisi Pak Kepala saat ini. Boleh nggak kalau tidak keberatan? Pak Kepala cuma mau bilang apa sih sama-sama Ibu lah gitu. Karena luar Ini biasa kan ini dari awal pertanyaannya itu sederhana tapi ya lagi-lagi waduh menggetarkan hati ya saya itu. nggak apa-apa Makanya Pak. Nggak apa. kalau eh, apa lihat profil saya itu ada Hmm. di status profil saya. Dan itu saya lihat Pak, Ya, itu nggak berubah Bapak. nggak berubah Iya. dan itu nggak akan saya Nah rubah. itu yang saya penasaran makanya saya Ya, tanyakan. saking apa ya, saking Ya, keramatnya lah ya, seorang ibu bagi saya eh, dan bagi kita semua lah. ya. Sampai saya buat apa? Ya, saya ucapkan selamat jalan ibu sampai di surga. Itu ucapan itu karena ucapan ini jadi sebuah doa ya. Doa. Dan ketika kita meyakini itu tidak akan kita hilangkan ucapan-ucapan seperti itu, maka itu akan terus ada. Jadi yang apa? Yang harus kita lakukan lah kita berbakti kepada orang tua dan negara pada saat ini sudah luar biasa menempatkan wanita itu di tempat yang sangat terhormat dengan meyakini bahwa perempuan itu bisa membawa negara ini untuk pada apa makom atau tempat yang Ya. lebih maju lagi dari Ada sekarang. kesetaraan ya Pak ya. Kira itu. Yang terakhir barangkali Pak Kepala mungkin ada pesan buat keluarga podcast Kemenak Tangsel Ya, khususnya atau siapapun terhadap bagaimana mensikapi Hari Ibu
dengan tema kita perempuan berdaya Indonesia Maju ini, atau bagi siswa madrasah dimanapun adanya juga bagaimana seharusnya bersikap sama ibu dan sudah yang menjadi ibu atau calon ibu. Bagaimana ini Pak Kepala Baik, pesan? untuk sahabat podcast sebuah, mari kita hormati, kita hargai ibu kita. Kita tempatkan ibu itu di atas kepala kita yang harus betul-betul jangan sampai mereka itu tersinggung oleh perilaku kita, baik perilaku ucapan atau perilaku badan kita ya ketika bertemu. Jadi ibu itu sosok yang sangat baik buat kita dan insya Allah akan banyak memberikan berkah buat kita. Dan untuk yang masih ada ibunya, berkatalah dengan perkataan yang menyejukkan mereka. Kalau kita punya rezeki, berapapun lah kasih supaya ibu itu merasa suka. Apakah itu dalam bentuk uang atau barang atau kunjungan kita silaturahim, nanti akan terasa ketika ibu itu sudah tidak ada. Akan terasa kalau ibu itu sudah tidak. Betapa kita kehilangan figur yang biasa kita jadikan tempat curhat, biasa kita jadikan tempat untuk ya melaporkan atau ngobrol atau apalah ya sesuatu yang baik kepada ibu. Saya kira itu saja. Ucapan selamat Hari Ibu dari seorang kepala kantor, Pak, silakan. Ya, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga semua ibu-ibu dan perempuan yang ada di wilayah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan atau yang ada di Kota Tangerang Selatan menjadi ibu-ibu dan perempuan yang bisa dijadikan teladan oleh anak-anaknya atau oleh saudara-saudaranya. Baiklah, terima kasih Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Begitu banyak ya, tapi semoga hal yang disampaikan oleh beliau, walaupun berbasis pribadi itu memang sebuah kesengajaan, tetapi cerita ini pasti juga diperoleh cerita yang sama Dan di luar oleh seluruh dugaan ini, podcast. saya ditanya langsung soal privasi saya sama ibu. Jadi nggak berasa Langsung. mata ini sudah berkaca-kaca. Iya, iya, Makanya saya nggak sanggup iya, bicara soal ibu yang lebih mendalam lagi. Artinya iya. ibu saya ya. Karena Terima kasih Pak. hikmahnya akan banyak Pak Kepala, mudah-mudahan juga rekan sobat podcast dimanapun bisa mengambil hikmahnya, bahwa keberadaan kepala kantor orang nomor satu di Kementerian Tangsel mengakui betul bahwa perannya seorang ibu yang membawanya sampai saat ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di edisi yang lain bersama podcast Kementerian Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.